Polres sendiri mungkin ada sekitar 60 orang, dari Brimob ada 80 orang. Tapi karena pengamanan yang luar biasa begini, ya mungkin agak terasa sempit untuk melakukan. Memang cuma kau yang tahu, karena nggak ada saksi yang nengok. Tapi dari hasil visum korban itu bisa bicara. Jadi luka korban bisa bicara. Kalau kau bohong, memang nggak ada orang yang nengok. Tapi luka korban bisa bicara. Pak, kalau
kamu bohong, kau tinggalkan sekarang bohong kau itu. Ya. Kita ambil yang di atas dulu ya. Yang paling 20 adegan yang tadi direkonstruksi antara pelaku tadi sudah dilibatkan juga jaksa penuntut umum dan penyidik dan sudah didampingi juga oleh penasihat hukum dari tersangka. Jadi kita sudah melihat 20 adegan tersebut. Memang ada beberapa adegan yang tidak sesuai dengan berita acara. Nanti kami akan melakukan penyesuaian. Terkait dengan pidana baru yang kami temukan juga nanti akan kami gelarkan lebih dulu. Baru nanti akan kami jelaskan jika memang ada pidana baru yang bisa kami terapkan. Namun untuk saat ini secara garis besar kita sudah melihat fakta perbuatannya lebih jelas daripada saat BAP. Hanya memang betul ada beberapa adegan, ada beberapa keterangan yang memang berubah pada saat rekonstruksi. Apa itu misalnya? Bisa dijelaskan? Contohnya adalah pada saat tersangka itu menikam si korban istrinya dari belakang. Nah, pada saat berita acara pemeriksaan memang tersangka tidak ingat dia menikamnya pada saat kapan. Pada saat rekonstruksi tadi dia tahu dia menikam pada saat korban terjatuh. Nah, seperti itu. Ada lagi ketika dia diserang oleh korban, dia menangkap tangan korban dengan tangan kiri, ternyata dengan tangan kanan, ternyata dengan tangan kiri. Perbedaannya adalah ketika dia menangkap dengan tangan kiri, kenapa? Karena dia sudah memegang senjata. Berarti pada saat itu harus kita rumuskan lagi nih, ketika tersangka bilang bela diri itu mungkin pada saat si tersangka belum memegang senjata, hanya ketika dia menangkap tangan korban dengan tangan kiri, berarti tangan kanannya sudah memegang senjata. Seperti itu nanti akan kita gelarkan lagi, nanti akan kita ekspos dengan kejaksaan, baru nanti akan kita rumuskan perbaikan-perbaikan yang kita perlu lakukan di berita acara pemeriksaan tersebut. Berarti total 20 adegan kan? Ya. Ada rencana diulang lagi nggak rekonstruksi? Tidak ada rencana diulang, rekonstruksi cukup. Terkait dengan fakta baru yang tadi sudah saya ambil fakta barunya. Ini pengamanannya sendiri berapa orang? Pengamanan ini dari Polres sendiri ada sekitar 60 orang. Dari Polres sendiri mungkin ada sekitar 60 orang, dari Brimob ada 80 orang. Jadi Jumlahnya banyak. Banyak karena kan kita mengantisipasi karena ya perkara ini menjadi sorotan publik, apalagi masih ada keluarga korban yang banyak di tempat kejadian perkara, banyak masyarakat yang masih dendam terhadap tersangka. Yang kita lindungi adalah si tersangka itu sendiri. Ini kapan akan dilimpahkan ke kejaksaan? Secepatnya. Ada hal lain Pak yang mau disampaikan? Sudah tidak ada hal lain. Yang jelas kami sampaikan pada masyarakat bahwa perkara ini dalam penanganan kami dan kami benar-benar menangani perkara ini dengan profesional. Jadi saya minta mohon masyarakat memberikan dukungan, tidak perlu melakukan reaksi terlalu berlebihan. Yang jelas percayakan kepada kepolisian, maka kepolisian akan menyelesaikan perkara ini secepat mungkin. Tadi kau bilang akan buka tolak ya Pak. Sementara ini baru kau bilang, hah? Lu nggak tahu ada cacat semua.
Apa harapannya terhadap rekonstruksi hari ini? Rekonstruksi hari ini harapan dari kita, kami semuanya tersangka harus hukuman mati tanpa kecuali. Berapa? 3 korban ya, 3 korban pembantaian. Ya itu memang udah seharusnya hukuman mati tanpa alasan. Jadi selain itu gimana pengamanan dari polisi ini gimana Pak Mulya? Pengamanan dari pihak kepolisian Polres Lusmawe saya rasa luar biasa sekali hari ini. Berbeda di tempat-tempat yang lainnya. Ya ini sangat luar biasa pengamanannya. Sampai turunkan brimob ya? Anggota Polres, ada Koramilnya juga, serba lengkap ini. Nah, untuk kemungkinan kerusuhan sendiri gimana nih Pak? Masyarakat, amarah masyarakat gimana nih? Sebenarnya hati masyarakat itu rasanya ingin ya dengan kejadian kemarin itu rasanya udah tahu sendiri lah, itu bukan rahasia umum lagi. Tapi karena pengamanan yang luar biasa begini ya mungkin agak terasa sempit melakukan hal-hal yang seperti demikian lah. Ya, antusias masyarakat untuk pengamanan sendiri gimana nih Pak? Antusiasnya masyarakat ya terlihat sendiri di belakang saya ini. Mereka sebenarnya bukan penasaran, cuma ingin melihat wajah pelaku. Itu ya sebenarnya. Apakah pihak Polres bisa memperlihatkan atau tidak, kita kurang tahu. Pihak keluarga sendiri hadir semua nggak nih Pak? Hadir semua. Mereka nunggu di dalam atau apa diperbolehkan masuk pihak keluarga? Kata Kasat Reskrim belum diperbolehkan masuk. Satu orang pun? Satu orang pun. Tapi katanya nanti setelah pasca rekonstruksi baru diperbolehkan masuk tanpa dipertemukan dengan si pelaku. Pasca rekonstruksi berarti tersangka udah dibawa pulang duluan? Dibawa pulang duluan. Kebenaran sehingga kau menyelamatkan diri. Ya, bentar. Ini ambil gambar dulu, ini ambil gambar yang depan lagi. Sudah sikit. Kau nengok nggak waktu itu? Nengok ke arah korban nggak? Dia dengar suara. Iya, kau nengok gitu lah. Berarti belum sempat sentuhan kan, sesuai kan sama kau kan? Ya. Oke. Sudah lari. Bentar lah kau. Tidak. Oke. Apa? Saya lari. Lari. Sekarang mana kau lari? Tasmu. Sana. Tasmu. Enggak, lari ke dapur lagi. Coba. Lari lagi. Coba. Ini istri ngejar. Istri ngejar saya. Ngejar. Saya. Di sini ada Oh, Pak, lari ke dapur atau mana? Nah, di PAP kau bilang kontakkan tangannya ke tangan kanan.